Untuk mengetahui bagaimana proses gelar perkara nanti yang menurut rencana akan dilakukan pada hari Selasa pekan depan, sore ini kita sudah bersama dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Agus Rianto. Selamat petang, Pak Agus. Selamat petang, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, kita dari perkembangan penyidikan dulu sampai sekarang. Apa betul sudah ada 60 lebih ya saksi dan ahli dalam kasus dugaan penistaan agama? Ya, jadi memang sampai dengan hari ini ya, Mbak ya, teman-teman dari penyidik yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan itu telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 66 orang ya, terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Di antaranya yaitu 28 itu saksi, kemudian 38 lainnya itu adalah ahli. Nah, saksi ini ya ada saksi pelapor, kemudian ada juga saksi yang mengetahui, yang hadir pada saat acara di Kepulauan Seribu. Ada juga dari pihak Diskominfo Pemda, ada juga terlapor juga, ada juga saksi-saksi lain yang memang dari pelapor maupun dari terlapor maupun dari pihak kita untuk menghadirkan para saksi untuk memperkuat informasi yang kita perlukan. Kemudian ahli, ada ahli hukum pidana, ada ahli bahasa, kemudian ahli agama, ahli tafsir, dan beberapa ahli lain yang memang kita perlukan. Ya. Jadi sampai dengan saat ini lebih dari 60, sekitar 66 itu. Dari saksi yang dihadirkan, Pak Agus, apakah ada yang diduga potensial menjadi tersangka dalam kasus ini? Artinya dalam penyelidikan ini akan ditingkatkan menjadi penyidikan, apakah sudah bisa terlihat? Ya nanti kita lihat ya, Mbak ya. Ya, saya tidak mau mendahului teman-teman yang sedang melaksanakan tugas. Karena itu juga beliau-beliau yang memiliki kompetensi untuk nanti memutuskan apa yang akan dilakukan, apa yang akan diputuskan. Kami hanya menyampaikan informasi yang mereka kerjakan. Nah, sedangkan sampai dengan hari ini penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman belum selesai. Gimana saya mau menyampaikan? Kalau dikatakan potensi, ya kita lihat saja nantilah ya. Berbicara soal nantinya ini kan akan dibuka dalam gelar perkara. Ya. Tapi dengan 66 saksi dan ahli, apakah bisa memang digelar dalam satu hari atau selesai dalam satu hari gelar? Oh enggak, jadi nanti teknisnya itu teman-teman penyidik sudah mempersiapkan formulanya. Kemungkinan tidak semua, itu hanya beberapa nanti yang kan ada dari ahli bahasa, mungkin siapa yang mewakili, atau mungkin dari ahli pidana, ahli agama, nanti kita pilih. Nah kemudian juga nanti juga tidak semuanya juga yang akan dikeluarkan gitu kan, akan menyampaikan. Yang pasti itu nanti mekanismenya yang sudah direncanakan oleh teman-teman dari Bareskrim, yaitu mereka buka dulu, kemudian mereka menyampaikan informasi hasil yang mereka peroleh. Nah, nanti mungkin ada tambahan itu dari, yang pasti itu dari dua pihak, pelapor dan terlapor. Nah nanti apakah ada tambahan lain, nanti kita lihat perkembangan. Nah kemudian setelah itu kita tutup untuk pelaksanaan gelar itu gitu. Nah, biarkan teman-teman ini nanti akan berkembang saat mudah-mudahan pada saat hari pertama itu tidak terlalu lama sehingga teman-teman bisa melakukan analisa dari hasil yang dilaksanakan. Ya 1 atau 2 hari kemudian mudah-mudahan sudah bisa diputuskan terkait dengan status kasus ini. Ya, dan kalau kita lihat nanti gelar perkaranya terbuka terbatas ya Pak Agus. Bagaimana nanti posisi katakanlah terbuka ini apa batasannya gitu, dan bagaimana pula nanti media memiliki batasan, dan tentu saja kalau kita lihat kan masyarakat sudah begitu memusatkan perhatian pada kasus ini Pak Agus. Iya memang ya. Terima kasih terlebih dahulu ya Mbak ya. Masyarakat menaruh atensi yang besar terhadap penanganan kasus ini, tapi kembali lagi saya perlu juga mengingatkan atau menyampaikan apa yang selalu ditekankan oleh Bapak Kapolri, harap menyikapi penanganan ataupun keputusan apapun nantinya dengan pikiran yang jernih. Nah, jangan lagi ada macam-macam pemikiran. Kita berharap kita sekarang masyarakat sudah dewasa, menyikapi segala sesuatunya supaya ke depan bisa kita lebih baik lagi. Jadi istilahnya terbuka terbatas begini. Kita kan punya ruangan juga yang tidak seperti hall gitu ya Mbak ya. Ruangannya tidak terlalu besar-besar banget yang kita miliki. Nah kemungkinan nanti ya dengan peserta yang ada sudah begitu banyak, teman-teman media juga nanti akan kita undang pastinya.
Nah tentunya nanti kita sesuaikan dengan kapasitas. Nah sifatnya itu nanti ya ada pengawas internal, ada pengawas eksternal tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim sebelum kita mulai dialog ini. Nah internal itu dari pihak kita ada beberapa fungsi yang diikutkan. Eksternal itu informasinya ya dari Kompolnas, kemudian Ombudsman, kemungkinan juga dari beliau-beliau dari parlemen akan kita undang untuk melihat pelaksanaan dari gelar Komisi ini. 3 DPR artinya ya. Kemungkinan seperti itu. Bicara soal kasus ini, atensinya bukan hanya dari publik, tapi juga Presiden Joko Widodo. Tadi pagi ada pernyataan saudara dari Presiden Joko Widodo di Mako Brimob bahwa Presiden meminta masyarakat untuk tetap menyimak kasus ini dan menyatakan bahwa Presiden tidak akan mengintervensi dalam kasus ini dan meminta masyarakat untuk tidak lagi berunjuk rasa. Kalau sudah masuk proses hukum, saya tidak akan komentar. Kita mengharapkan agar sudah tidak ada demo-demo lagi. Karena proses hukum sudah dilakukan. Ya. Melihat tadi pernyataan dari Pak Presiden artinya memang bisa dijamin betul tidak ada intervensi dari pemerintah dan Polri dalam hal ini akan independen dalam menyidik kasus ini. Ya, sudah kita laksanakan ya. Setiap pemeriksaan dari para pihak selalu didampingi pengacara. Ya, tidak sendiri-sendiri. Nah, kemudian setiap juga selesai kegiatan kami dari Humas maupun dari teman-teman penyidik juga menyampaikan informasi. Nanti insya Allah pada saat gelar perkara penentuan status kasus kita akan juga terbuka. Bagaimana akan intervensi lagi karena ini sudah ya memang pada saat pemeriksaan hasilnya tentunya tidak bisa terbuka karena ini kan bagian daripada proses pengumpulan informasi. Ada hal-hal mungkin yang memang tidak boleh untuk kita buka karena memang juga ketentuan dalam perundang-undangannya juga kita diperbolehkan untuk menyimpan informasi dalam artian tidak semua informasi bisa kita buka dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Tapi kami yakinkan kepada publik, kepada masyarakat, kami akan bekerja sesuai dengan motonya Pak Kapolri sekarang, profesional, modern, dan diharapkan masyarakat lebih percaya lagi kepada polisinya. Nah, dan juga yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana pengamanannya. Kalau kita lihat kan masanya nanti diperkirakan kemungkinan akan datang pada saat penyidikan. Nah, apa antisipasinya? Ya, kita berharap karena ya percayakan kepada teman-teman media kan. Teman-teman media kan nanti diberi kesempatan untuk meliput, menyampaikan kepada publik. Nah, kalau misalnya unjuk rasa atau demonstrasi walaupun itu diperbolehkan, diatur dalam undang-undang, mau unjuk rasa kemana gitu. Tapi pengamanan sudah disiapkan. Oh iya pasti Mbak. Tapi bagaimanapun kita memberikan kebebasan, keleluasaan kepada masyarakat apabila ingin menyampaikan unjuk rasa ataupun menyampaikan informasi kepada kita, kita siap untuk menampung. Ya tentunya yang pasti hindari perilaku anarkis karena mungkin akan tidak mencapai tujuan malah membuat persoalan. Dan proses hukum yang transparan ini akan sama-sama diawasi oleh publik. Ya, harus kita berharap masyarakat mengawasi kinerja kami. Baik, terima kasih banyak Brigjen Agus Rianto, Ya. Karopenmas Polri sudah memberikan penjelasannya kepada